Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pengertian dari kurikulum. Kurikulum itu sendiri secara umum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu curriculum, yang artinya rencana pelajaran. Adapun dari bahasa Latin, kurikulum yaitu curere, yang memiliki banyak arti, yaitu berlari cepat, maju dengan cepat, menjalani dan berusaha. Adapun menurut dari berbagai para ahli bahwa kurikulum itu yang pertama itu dari Nedley dan Evans mengatakan bahwa kurikulum adalah sebuah pengalaman yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Sedangkan menurut Beckham bahwa kurikulum adalah dokumen tertulis yang kandungannya berisi muatan pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dan dengan melalui mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dari Goodfrecker mengemukakan bahwa kurikulum adalah kumpulan kursus aturan pembelajaran yang sistematis. Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan dari Undang-Undang Nomor 23 bahwa dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pengertian kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dari beberapa pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa kurikulum itu sendiri adalah seperangkat alat yang terencana yang dibuat dalam satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Sri Wahyuni mengenai fungsi dari kurikulum itu sendiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi kedua, yaitu fungsi kurikulum dan komponen kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu ada 6. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan. Perubahan di lingkungan itu bersifat sistematis, jadi fungsi kurikulum ini dapat menyeimbangkan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi yaitu mampu menghasilkan pribadi yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi fungsi integrasi ini menghasilkan setiap insan yang dapat dibutuhkan di masyarakat dan berguna di masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi yaitu memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai. Jadi fungsi diferensiasi ini menghargai setiap perbedaan yang ada karena setiap siswa itu mempunyai perbedaan pada setiap individu. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan yaitu mampu mempersiapkan siswa ke jenjang berikutnya. Jadi fungsi persiapan di sini mampu menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga siswa tersebut dapat mempersiapkan dirinya sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan yaitu membantu siswa untuk menentukan program belajar yang sesuai minat dan bakatnya. Maksudnya di sini adalah siswa di sini dapat dibantu untuk menentukan minat yang ia minati dan bakat sesuai bakatnya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahannya. Jadi fungsi diagnostik di sini maksudnya yaitu fungsi kurikulum yang di sini yaitu mampu memahami setiap kelemahan yang ada pada diri siswa. Setiap mau kelemahan
baik kelemahan maupun kelebihan pada siswa tersebut. Yang ke materi selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan yaitu digunakan untuk mencapai berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Jadi komponen tujuan pembelajaran di sini dapat kita ketahui tujuan dari diterapkannya suatu kurikulum. Yang kedua yaitu komponen isi. Komponen isi yaitu suatu yang diberikan ke siswa berupa bahan belajar. Komponen isi di sini berupa bahan belajar termasuk materi atau video. Yang penting itu berupa bahan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Yang ketiga yaitu komponen strategi. Komponen strategi yaitu merujuk pada peralatan atau proses dalam belajar mengajar. Komponen strategi di sini yang dimaksud adalah bahan-bahan belajar yang akan diberikan kepada siswa. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi di sini adalah memeriksa tingkat ketercapaian peserta didik atau hasil belajar. Di sini evaluasi itu kita dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa terhadap pembelajaran. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum 2006. Sebuah kurikulum atau operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusun KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alifkah tentang tujuan dan muatan KTSP. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari yang sudah dipaparkan oleh Saudari Rida. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan KTSP dan muatan KTSP. Pada tujuan KTSP terdapat 7 tujuan, yaitu yang pertama, sekolah lebih mengenal atau lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan sumber yang tersedia. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang diambil lebih cocok. Dan yang keempat, keterlibatan semua warga dan masyarakat dan demokrasi yang efisien. Yang kelima, sekolah dapat bertanggung jawab untuk mengoptimalkan mutu pendidikan. Yang terakhir, sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah lain. Nah, sedangkan pada muatan KTSP terdapat 3 bagian. Yang pertama, mata pelajaran, yang kedua muatan lokal, dan yang terakhir kegiatan pengembangan diri. Nah, pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pita Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Ramadhani. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Alifkah Putri, di mana saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum 2013. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 atau pendidikan berbasis karakter adalah kurikulum
yang merupakan kurikulum baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, pembentukan atau penerapan kurikulum 2013 ini dimaksudkan untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dikenal dengan sebutan KTSP. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan tentang pemahaman siswa, skill siswa, dan karakter siswa. Siswa dituntut untuk paham atas materi, lalu siswa juga dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, dalam proses diskusi dan presentasi, sehingga siswa memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Kurikulum ini menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2006 lalu. Dalam kurikulum 2013 ini, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Jadi mulai dari SD, SMP, dan SMA, kurikulum 2013 ini mewajibkan mata pelajaran agar diikuti oleh seluruh siswa. Lalu, hal yang identik pada kurikulum 2013 ini adalah pembelajaran tematiknya. Jadi, di setiap pembelajaran di setiap satuan tingkat pendidikan itu menerapkan sebuah sistem pembelajaran tematik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu kurikulum 2013. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Ananda Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Edi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Nah, adapun yang akan saya jelaskan yaitu ada dua tentang landasan penyusunan kurikulum 2013 dan tujuan pengembangan kurikulum 2013. Pada landasan penyusunan kurikulum 2013 itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tentang landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitar. Nah, itu yang pertama tentang landasan filosofis. Kemudian yang kedua yaitu ada landasan yuridis kurikulum 2013. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pengembangan kurikulum 2013. Nah, yaitu mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum 2013 akan dilanjutkan oleh Saudari Widya Dwi Lestari. Assalamualaikum dan saya akan melanjutkan terima materi kasih. dari Saudari Ananda Edi, yaitu prinsip pengembangan kurikulum 2013. Nah, prinsip pengembangan kurikulum 2013 terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu.
Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis lingkungan. Yang ketiga yaitu dari pembelajaran berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis lingkungan. Yang keempat yaitu dari pembelajaran menuju terpadu menjadi pembelajaran terpadu. Yang kelima yaitu dari pembelajaran menekankan jawaban menjadi kebenaran multidimensi. Yang keenam yaitu dari pembelajaran verbalisme menjadi keterampilan aplikatif. Yang ketujuh yaitu peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisika. Yang kedelapan yaitu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan. Yang kesembilan yaitu menerapkan nilai-nilai keteladanan. Nah, itulah penjelasan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.